bahas mengenai small is big. Katakan sama-sama, small is big. Amin, saudara. Small is big. Kemarin Johan sudah membagikan tentang small is big, saudara, yang luar biasa sekali di hari Jumat. Tapi hari ini saya akan bicara mengenai the cost, harga yang harus dibayar. Katakan sama-sama, the cost. The cost ini bukan seafood, tapi ini saya mengajak Anda untuk baca sama-sama, belajar bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan ada harga yang harus dibayar. Small is big. Jangan Anda berkata, itu hal yang kecil. Nanti kita akan belajar sama-sama. Sebelumnya saya akan putarkan sebuah video. The box sudah siap videonya? Ya, saya akan putarkan video. Kita lihat video sebentar sebelum nanti saya akan mengkhotbahkan ini semua.จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีYa, mungkin saudara cuman ini iklan, tapi cukup menggugah hati di mana small is big, saudara. Ada hal-hal yang kecil yang mungkin Anda lakukan, tapi Anda tidak tahu bahwa itu akan berdampak besar buat kehidupan orang lain, saudara. Orang ini adalah orang yang sederhana, orang yang biasa, tidak terkenal, tidak masuk TV, tidak ngevlog, saudara, tidak terkenal menjadi YouTuber yang hebat, dikenal oleh banyak orang, punya subscriber yang banyak. Tapi kehidupannya memberi arti buat banyak orang. Dia cuma melakukan hal-hal yang kecil, tapi berapa banyak saudara yang percaya kalau Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, semua yang kecil bisa berdampak besar. Saudara, small is big bukan sebuah tema, tapi benar-benar membuat sebuah statement bahwa apapun yang Anda dan saya lakukan, ada harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, hal yang kecil Anda lakukan bisa berdampak besar. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, Madam Teresa berkata seperti ini, Mother Teresa, if you cannot feed 1,000, feed one, katanya, saudara. Mungkin orang berkata, aku gak bisa kasih makan ribuan orang. Anda mulai start dengan satu orang, saudara. Small is big.
Ada hal yang kecil yang mungkin Anda nggak pernah tahu Anda lakukan, dan percayalah itu akan berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Tahukah Anda semua kita ada di sini karena ada orang-orang yang melakukan, memperhatikan hal yang sederhana, yang kecil buat kita, sehingga kita bisa ada sampai dengan hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya mau mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama lebih dalam. Yang pertama, beberapa istilah mengenai small is big. Kalau saudara pelajari, dan mungkin Anda pernah dengar melalui internet, melalui apapun, melalui media sosial, melalui apapun, Anda akan mendengar dan Anda akan pasti bilang, iya pastor, aku pernah dengar istilah ini. Saya mengutip ada beberapa istilah yang dipakai, small is big. Yang pertama adalah the ripple effect, saudara. Atau yang kedua, dan kalau saudara percaya dengar, the ripple effect adalah hal ini seperti air yang mengalami sebuah tetesan atau sesuatu yang dicemplungkan ke air, dan itu membuat riak atau gelombang air, saudara, yang semakin lama semakin meluas, saudara. Yang kedua ada istilah the snowball effect, saudara. Anda pasti pernah dengar istilah ini, saudara. Bagaimana akumulasi dari sebuah sesuatu yang kecil yang awalnya tidak signifikan, cuman satu tetes salju, saudara. Luk. Istilahnya small is big, pakai istilah ini, saudara, snowball effect, saudara. Sehingga itu akhirnya menjadi sesuatu yang besar, signifikan secara bertahap, saudara. Analogi yang sering digunakan adalah bola salju yang bergulir di salju. Makin jauh dia bergulir, maka semakin besar dan berat, bahkan membahayakan, bahkan bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Padahal itu dimulai dari setetes air, saudara. Lalu snowball effect itu, saudara. Nah, saya mau membagikan beberapa istilah ini supaya membuka paradigma Anda bahwa small is big. Amin, saudara. Memang mulainya dari hal yang kecil, tapi kalau Anda percaya ada efek yang akan membuat ini menjadi besar. Ada lagi Anda sering dengar domino effect, saudara. Ini bukan pizza, tapi domino effect artinya fenomena di mana satu peristiwa atau tindakan menyebabkan, saudara, serangkaian peristiwa atau tindakan lainnya secara beruntun, menciptakan efek berantai dan memicu peristiwa lanjutan yang serupa atau sejenis. Misalnya, saudara, Anda tulis susun banyak sekali, begitu domino efek dijatuhin satu, tiba-tiba sampai kemana-mana, saudara. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai oleh istilah small is big, saudara. Yang terakhir adalah butterfly effect, saudara. Ini terjadi ketika sebuah tindakan atau hal kecil terjadi dan dilakukan dan mempengaruhi sesuatu sehingga menimbulkan efek besar yang unpredictable atau sulit diprediksi, saudara. Itulah istilah-istilah yang sering dipakai. Empat istilah ini terkenal karena memiliki pengertian yang sama kurang lebih, saudara, di mana sebuah tindakan perbuatan sekecil apapun bisa mengakibatkan dampak yang besar. Ada yang memang masih terprediksi seperti snowball effect, domino effect bisa diprediksi. Namun, saudara, dengar lagi, saudara, ada beberapa yang nggak bisa diprediksi, saudara, yaitu butterfly effect. Makanya sering orang ngomong butterfly effect, butterfly effect. Mungkin kamu dengar tapi kamu kurang ngerti apa itu. Contohnya, saudara, setiap hari kalau kita nulis, latihan nulis. Awal-awalnya berat, awal-awalnya males, tapi makin lama Anda ngerti, dapat patternnya, nulis itu gimana, semua segala macam. Lalu itu akan menjadi kayak butterfly effect. Tiba-tiba Anda bisa jadi seorang penulis terkenal dan semuanya. Saya punya teman satu, dia nulis lebih dari 50 buku. Waktu saya nulis buku pertama, kedua saya tanya, gimana, what is the secret? Dia bilang, pokoknya pastor, dapat apa, ketik aja, dapat aja, simpan aja, ketik dulu. Nanti pelan-pelan baru dibuat, baru pelan-pelan di ini. Ternyata, saudara, saya percaya itu yang namanya butterfly effect. Ketika sesuatu yang kita lakukan sekecil apapun, kalau kita lakukan secara konsisten, saudara, itu akan berpengaruh besar dan unpredictable. Tanpa Anda sadari, itu bisa berpengaruh dan mempengaruhi hal yang besar, saudara. Ada amin, saudara. Banyak semua orang mulanya melakukan hal-hal yang kecil, saudara, tapi akhirnya berdampak besar, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya yuk kita sama-sama hari ini belajar, saudara. Ini cuma istilah yang saya mau bagikan sebagai sebuah dasar supaya Anda ngerti bahwa segala sesuatu yang kecil sekalipun kalau Anda lakukan, Anda nggak akan pernah tahu, nggak bisa diprediksi. Ternyata itu berpengaruh besar, saudara.
Film tadi saudara, iklan pengemis itu benar-benar akhirnya sekolah anaknya saudara, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, yang kedua saya mau mengajak Anda untuk belajar beberapa hal yang penting. Yang dua ini adalah small act can cause a big impact. Yang percaya katakan amin saudara. Hal yang kecil yang Anda lakukan, percayalah kadang-kadang bisa membuat dampak yang besar saudara. Dan dari dampak ini, pengertian ini ada dua hal yang saya mau katakan. Yang pertama, small act, good impact. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi ternyata bukan cuma itu juga, ada small act, bad impact saudara. Nah, saya berdoa supaya ketika Anda ngerti bahwa small act itu can cause a big impact. Tapi impactnya ini hal yang kecil yang kita lakukan bisa mempengaruhi hal yang besar. Tapi saudara, hal yang besar ini ada dua. Yang pertama yang saya mau bagikan, bagian A-nya adalah small act tapi good impact. Dan saya berharap ini yang kita tangkap saudara. Tapi ternyata nggak semua itu. Ada yang namanya saudara harus ngerti bahwa small act tapi itu bad impact saudara. Nah, itu yang kita harus hindari. Jadi pagi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar bahwa hal yang kecil yang Anda lakukan itu bisa membuat dampak yang besar. Tapi yang kita mau tangkap, yang kita mau pelajari pagi hari ini adalah hal yang kecil tapi membawa dampak yang baik saudara. Ada amin saudara. Nah, Anda bisa belajar dari story in the Bible. Yang pertama tentang seorang anak kecil dalam kisah 5 roti 2 ikan saudara. Nah, ketika saya mempelajari, merenungkan ayat ini, tiba-tiba Roh Kudus memberi inspirasi. Ada seorang anak yang kecil yang melakukan small act tapi good impact saudara. Apa yang dia lakukan? Anda bisa baca di dalam Alkitab. Anda akan lihat di situ bagaimana ketika Yesus berkhotbah dan dia tahu banyak orang lapar. Lalu dia ngomong sama murid-muridnya, kasihan mereka datang jauh-jauh dan mereka belum makan, kasih mereka makan. Lalu salah satu muridnya bilang, mana mungkin kita kasih makan, orangnya banyak, duit kita nggak cukup, mau beli roti sebanyak apa. Lalu kalau kita beli di mana roti sebanyak ini? Yang dihitung 5.000 itu adalah tempat 5.000 doang, tapi belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu ada seorang anak kecil yang polos karena dia tidak ngerti, tapi ada butterfly effect, snowball effect, apa kayak itu namanya, yang dia tahu cuma satu. Dia nggak punya apa-apa kecuali 5 roti 2 ikan. I don't believe kalau orang nggak bawa bekal saat itu. Karena zaman dulu saudara, orang keluar kemana-mana mereka bawa bekal. Karena nggak ada GoFood, nggak ada Gojek, dan tidak ada warteg di mana-mana. Jadi mereka keluar dalam perjalanan jauh, mereka pasti bawa bekal, mereka pasti bawa makanan. Tapi masalahnya satu, mereka cuma mikiri diri mereka. Kalau aku kasih orang, nanti aku makan apa? Nanti aku kelaparan. Sehingga tidak ada orang yang melakukan hal yang sekecil apapun. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang sampai hari ini nggak ada orang yang tahu namanya. Kalau dia namanya Acong, pasti dia keturunan Cina. Kalau namanya ini apa, nggak ada yang tahu. Nobody knows. Yang Tuhan catat, yang Roh Kudus catat dalam firman ini adalah ada seorang anak yang melakukan small act tapi akhirnya berdampak yang baik. Lalu dia ngomong, aku punya 5 roti 2 ikan, dan dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan, dan akhirnya berlipat kali ganda. Dan Alkitab mencatat setelah makan semua sampai kenyang, masih sisa 12 bakul saudara. Nah, saya berharap melalui story ini kita belajar bahwa small act itu bisa memberikan good impact saudara. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya jangan pernah meremehkan apa yang Anda punya. Mungkin Anda berkata, Tuhan aku nggak punya apa-apa, gimana aku bisa melayani Tuhan? Ingat, small act, good impact. Kamu tahu ada seorang janda yang miskin, nggak punya uang yang banyak. Dia nggak punya deposito, dia nggak punya tabungan. Alkitab mencatat dia cuma punya 2 peser. Hari itu dalam ibadah dia ngasih persembahan 2 peser. Lalu tiba-tiba Yesus ngomong sama murid-muridnya, ibu ini memberikan lebih banyak dari semua orang yang ada di sini. Murid-muridnya bingung. Persembahan di zaman dulu nggak kayak sekarang, QRIS, nggak ada yang tahu ngasih berapa. Lalu beberapa gereja juga kantongnya itu ada kayak tutup slot, jadi nggak bisa tahu berapa. Zaman dulu persembahannya kebuka, semua orang ngasih kelihatan saudara. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang ibu-ibu tua, dia datang ngasih 2 peser dalam persembahan rumah Tuhan.
di sinagoge. Lalu apa yang terjadi? Yesus ngomong, ini kasih yang lebih banyak dari semuanya. Kenapa saudara? Karena orang lain ngasih dalam kelimpahan, orang ini ngasih seluruh hidupnya dan semua yang dia punya. Somehow kita melakukan small act, tapi kita nggak sadar bahwa itu bisa memberikan good impact. Anak kecil ini ngasih 5 roti 2 ikan doang. Mana murid-murid yang lain? Mana orang tua yang lain? Mana orang-orang kaya yang lain? Saya nggak ngerti, nggak bisa menghakimi mereka. Tapi Alkitab mencatat seorang anak kecil yang sampai hari ini pun identitasnya nggak tahu anaknya siapa. Tidak ada di Alkitab ditulis namanya siapa. Cuman diceritakan seorang anak kecil melakukan small act, tapi good impact, saudara. Dan 5.000 orang makan sampai kenyang, dan bahkan sisa 12 keranjang, saudara. Dari pelajaran ini saya mau memberikan sebuah encouragement buat kita. What do you have in your hand? Tuhan gak pernah lihat apa yang kamu gak punya, apa yang kamu punya. Kalau kamu diberkati, puji Tuhan, tapi tidak boleh sombong. Amin, saudara. Kalau kamu belum diberkati, jangan minder, tapi tidak boleh rendah diri. What do you have in your hand? Mungkin kamu berkata, Tuhan, aku gak bisa ngasih sebanyak orang itu, aku gak bisa melayani sehebat orang itu. Tapi what do you have? Yang pertama, pasti kamu punya waktu. Amin, saudara. Karena semua orang mungkin uangnya beda, tapi waktunya sama 24 jam. Tidak ada orang kaya dikasih waktu 80 jam, orang kurang atau orang yang susah dikasih 24 jam. Nggak ada, saudara. Mungkin uangnya bisa beda, depositonya beda, duitnya beda, tapi waktunya tetap sama. Mau orang pinter, mau orang kurang pinter, mau orang kaya, mau orang kurang kaya, semua dikasih waktu yang sama, saudara. Ada amin, saudara. Nah, pertanyaannya satu, bagaimana Anda menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? Apakah Anda menggunakannya dengan efektif? Mungkin Anda cuma ngomong, walah waktu cuma apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Salah satunya pakai waktumu untuk berdoa, pakai waktumu untuk mencari Tuhan. Small things, small act. Tapi saya percaya kalau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, akan mendatangkan good impact dalam hidup kamu. Mungkin kamu gak bisa kasih makan 1.000 orang, kamu cuma nolong beberapa orang, tapi percayalah, small act, good impact. Saya mulai dengan video tadi supaya mata Anda terbuka. Hal yang kecil yang kita lakukan sama orang lain, itu memberikan kebahagiaan. Setiap hari dia cuma bawa pisang kasih seorang nenek-nenek, dan dia melihat bagaimana nenek-nenek itu bahagia, saudara. Small act, good impact, saudara. Dia hanya memberikan anjingnya makan, saudara, tapi lihat bagaimana anjingnya ngikuti dia. Dia cuma ngasih pengemis. Saudara, mungkin Anda bilang, oh jangan, nanti kebiasaan, nanti gak mendidik. Saya beberapa waktu lalu, saudara, ketika pulang dari Israel sampai Indonesia, pengennya makan Indonesia. Lalu saya makan bakmi, saudara, bakmi keriting. Saya makan sama mama saya, istri saya, anak saya. Di tengah-tengah kami makan, tiba-tiba ada seorang cim-cim, saudara, masuk, saudara, dan dia minta uang, saudara. Tolong, kasihan, katanya. Saya kan pasti nggak tega. Saya minta uang, lalu saya kasih. Saya minta sama istri saya, dia buka dompet, dia kasih. Lalu setelah kasih, saudara, dia kok kamsia banget. Lalu saya bilang, ih lapar nggak? Oh nggak usah, nggak apa-apa, makan aja. Saya bilang, saya pesanin dia makanan yang sama seperti yang kami makan. Saya suruh dia duduk, dan dia ngomong, jangan nanti aku dimarahin Ci ini. Lalu dia ngajak kami ngobrol, kalian orang Kristen ya? Saya ini, wah kalian orang baik. Dia dimarahin sama owner yang jualan mie. Kalau orang makan jangan diganggu, katanya. Oh saya sorry. Dia dimarahin terus, saudara. Lalu saya ngomong kasihan. Habis itu selesai, saudara tahu dia salami kami dan dia peluk istri saya. Kami nggak merasa jijik, kami nggak merasa gimana. Oh ini kan cuma pengemis. Terus saya bilang ini, saya ngomong sama mama, mau nyalain siapa? Mau suruh dia kerja, dia udah tua. Gimana cara dia kerja? Nggak mungkin bisa kerja. Kalau saya nyalain satu, nyalain anaknya kalau anaknya ada, apalagi kalau anaknya punya uang. Saudara, beberapa waktu lalu kami ke Panti Jompo. Waktu kami ke Panti Jompo, saya mengajar semua jemaat supaya mereka menghormati orang tua dan ngerti bagaimana kita ada itu karena orang tua kita. Jadi kita harus hormati orang tua kita. Waktu di Panti Jompo kami mendengar sebuah story yang tragis banget. Kenapa? Anaknya dokter, saudara, tapi orang tuanya dimasukin di Panti Jompo dan tidak pernah dikunjungi. Padahal dia nggak tahu dia bisa jadi dokter
itu karena orang tuanya yang nyekolahi. Bayangin, tragis gak? Dia jadi dokter, dia gak bisa merawat satu orang tua. Dia titipi di panti jompo dan tidak pernah dikunjungi. Menurut saya, ini orang gak tahu diri. Nanti percayalah, apa yang dia tabur dia akan tuai. Nanti dia menikah, dia punya anak, lihat bagaimana perlakuan anaknya. Saya kadang-kadang lihat orang tua kadang-kadang sedih. Kenapa? Mereka fight mati-matian, terutama mama. Nyusuin masih kecil, kadang dia nggak makan, yang penting anaknya makan. Tapi begitu anaknya berhasil, maaf ya, orang tua dilupakan. Maaf ya, lebih sayang keluarga kecil daripada orang tuanya. Saya nggak ngajari kamu nggak boleh cinta keluarga kecilmu, tapi kamu juga harus sadar bahwa kalau nggak ada orang tuamu, kamu nggak ada hari ini. Maka sebab itu kalau masih ada orang tua, hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu. Saudara, saya ngomong sama mama, waktu saya lihat mencip-mencip ini, saya kasihan. Kasihannya kenapa? Saya sampai bilang sama Tuhan, ini benar saya ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau panti jompoku sudah selesai tempat ini, tak bawa dia langsung tinggal sini, gak usah babi bu. Tapi apa boleh buat, belum selesai saya bilang. Kasihan saudara. Siapa yang mau disalahin? Lu mau nyalain dia? Dia suruh kerja apa? Udah tua, jim-jim. Mau kerja apa? Gak bisa kerja. Kalau saya nyalain anaknya, kalau anaknya sampai ada di Palembang, anaknya kerja dan tinggal sama istrinya, senang-senang di rumah bagus, wah itu kurang ajar anak kayak gitu. Tapi saya nggak tahu bagaimana hidupnya. Dia peluk kami, saudara. Kamsya ya, kamsya. Small act, tapi saya percaya good impact, saudara. Makanya saya sering ngomong, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun, berbuat baik, saudara. Karena kamu nggak pernah tahu small act yang kamu lakukan akan mendatangkan good impact untuk orang lain. Ada amin, saudara. Saya ke Israel, saudara, baru pulang, saudara, bersama teman-teman. Kan biasalah orang belanja kayak apa, kayak. Saya selalu ngomong ini. Setiap saya ke sana, saya kasih persembahan ke gereja-gereja di situ. Bahwa Alkitab ngomong kalau kamu memberkati bangsa ini, kamu akan diberkati. Tapi saya nggak cari berkatnya, tapi saya melakukan firman. Saya kasih persembahan setiap gereja-gereja. Lalu yang kedua, saya pasti berkati orang-orang situ. Dan setiap kali ada orang belanja, dia bilang, oh nanti tax refund. Mereka nanya, pastor gimana? Kalau saya nggak pernah klaim tax refund. Belasan kali saya ke situ, saya nggak pernah. Karena buat saya udahlah, ini umat pilihan Tuhan, berkati. Small thing yang kamu lakukan, small act, tapi kamu gak pernah sadar, tapi mendatangkan good impact. Lalu ada dua tour guide kita, satu tour guide, satu sopir. Setiap kali sebelum pulang saya pasti akan fundraise. Yuk, siapa yang mau ikut saya memberkati mereka? Mereka sudah layani kita. Mungkin yang lain, gua kan udah bayar mahal tur, ngapain bayar lagi? Ya saya ngomong, ya itu hak Anda. Tapi itu attitude saya. Kemanapun saya pergi, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, saya pasti akan berbuat baik, saudara. Karena kenapa? Satu perbuatan baik kamu yang kecil, yang kamu nggak pernah tahu, tapi itu bisa mendatangkan good impact. Yang percaya katakan amin. Murid-murid, apa yang mereka lakukan, diperintahkan Tuhan tidak boleh keluar Yerusalem. Yang dilakukan, mereka berkumpul, bertekun dalam doa menanti. Efeknya, butterfly efeknya, saudara, gak pernah unpredictable, saudara. Dari orang yang ngumpul di sini di loteng, saudara, pencurahan Roh Kudus terjadi. Kami ke sana, saudara. Saya bawa mereka kemarin ke tempat aslinya, di mana murid-murid ada di loteng. Lalu mereka datang, mereka tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Kami ke sana ke tempat aslinya. Saya ajak mereka doa, mereka dilawat Tuhan, mereka dijamah Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Pertobatan terjadi. Satu kali khotbah Petrus, berapa jiwa, beribu-ribu bertobat. Itu yang namanya butterfly effect, saudara. Small act, cuma naat sama Tuhan, gak boleh keluar dari Yerusalem. Ya mereka kumpul, mereka berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Alkitab mencatat Kisah Rasul 2. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka bagi harta, mereka jual, kasih bagi-bagi yang lain. Mereka tekun dalam doa, mereka disukai semua orang, mereka disukai Allah. Dan tiap hari Alkitab mencatat Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Small act, good impact, saudara. Ada amin, saudara. Hal-hal yang kecil yang Anda lakukan cuma nurut aja sama Tuhan, saudara.
tapi itu berdampak besar. Bahkan tidak ada yang menyangka kekristenan hari ini menyebar ke seluruh dunia, dan gereja mula-mula dimulai dari loteng para murid-murid di sana. Ketika mereka taat, eklesia pertama terjadi, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dari murid-murid yang ngumpul di sini, saudara, terjadilah good impact di mana-mana. Yang berikutnya yang saya mau bagikan adalah small act tapi bad impact. Nah, ini yang menjadi peringatan buat kita. Tadi teladan, katakan teladan, supaya kita ikuti. Tapi ini bukan teladan, ini remembering, katakan remembering. Peringatan supaya kita nggak lakukan. Kamu nggak pernah sadar bahwa small act itu juga bukan cuma datang good impact. Tapi kadang-kadang kalau kita small act yang kita lakukan yang nggak baik, saudara, itu mendatangkan bad impact, saudara. Belajar dari kehidupan yang pertama, Adam dan Hawa. Kalau Anda pelajari kisah Adam dan Hawa, next slide please, Anda akan kaget, ini kan hal yang kecil. Adam dan Hawa tidak melakukan pembunuhan di Taman Eden. Dia tidak melakukan hal yang lain, dia cuma makan buah. Small act tapi bad impact, saudara. Apa yang dilakukan? Hawa berdiskusi mendengar perkataan iblis, lalu memberi Adam buah tersebut. Adam juga memakannya. Efeknya, saudara, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan, diusir dari Taman Eden. Manusia terus berjeri lelah dan mengalami sakit bersalin. Ini yang saya katakan, ternyata, dengar baik-baik, small act itu bisa bad impact. Hal yang kecil, mereka cuman melanggar apa yang Tuhan ngomong. Tuhan ngomong, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ini jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Tiba-tiba ular datang kepada istrinya Hawa, merayunya, oh pohon ini boleh kamu makan, kamu gak akan mati, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Ah, gak apa-apa. Alah, gak doa sekali-sekali, no problem. Alah, tidak melayani, oke lah, sekali-sekali cuti. Ini sorry, saya gak nyindir siapapun ya, saya ngomong realita. Ah udahlah, gak usah baca Alkitab, gak usah buat laporan, gak apa-apa, kecil lah. Saudara nggak pernah sadar, kadang-kadang, dengar baik-baik, ada cerita seorang hamba Tuhan, dia bilang ini, aku ini bosan berkhotbah, aku ini bosan melayani. Dan dia doanya gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau 24 jam, satu hari izinkan aku bebas dari Engkau. Roh Kudus gak usah sertai aku, Engkau gak usah sertai aku mau senang-senang seharian, saudara. Dan dia lakukan itu, saudara. Jadi dari pagi sampai malam, dia senang-senang nikmati hidup. Dia nggak doa, dia nggak baca Alkitab, dia nggak semuanya, pokoknya dia sekedar maunya dia. Sudah tahu, dengar baik-baik, Alkitab ngomong, Anda dan saya itu ya, kayak seri di domba di tengah-tengah serigala. Kapanpun setan itu siap untuk menerkam, saudara. Kalaupun hidupmu terlindungi, itu karena ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan atas kamu. Dan begitu satu hari aja kamu meninggalkan Tuhan, kamu nggak hidup dalam Tuhan, percayalah, kamu akan mengalami banyak hal yang nggak enak. Bukan saya ngomong negatif, tapi kenapa, saudara? Karena setan itu seperti serigala yang mengaum-ngaum dan siap menerkam setiap kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Gak sampai satu hari, dia nangis, dia tobat, dan dia bilang, Tuhan ampuni aku. Saudara belajar dari kehidupan Daud, dia bilang ini, Tuhan, tata boleh kamu ambil, semua boleh kamu ambil, asal jangan satu kamu ambil, yaitu rohmu dari hidupku. Karena Daud menyadari kalau tanpa Tuhan dia gak bisa buat apa-apa. Ingat Yohanes pasal 5, kayak kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Saudara, satu hari aja tanpa Tuhan, hidupmu sengsara, hidupmu susah, hidupmu gak enak. Yang pertama, kamu akan kehilangan sukacita, kamu akan kehilangan damai sejahtera, kamu akan mengalami hal yang gak enak dalam hidupmu. Every single day, setiap menit, setiap detik, kita butuh Tuhan, saudara. Jangan Anda meremehkan, karena small act kadang-kadang bisa datangkan bad impact, saudara. Adam dan Hawa tidak melakukan dosa yang besar, dia cuma gak nurut sama Tuhan. Akhirnya dia makan buah ini. Saudara tahu butterfly effect-nya itu ngeri. Yang pertama, apa yang terjadi?
dia jatuh dalam dosa. Yang kedua, kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, dia diusir dari Taman Eden dan akhirnya harus berjerih lelah dan harus sakit dalam bersalin. Itu adalah dosa karena small act, cuman makan buah. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil, sekecil apapun yang baik itu akan berdampak baik. Tapi sekecil apapun hal yang buruk akan berdampak buruk. Saudara dengar, kalau kamu suka bohong dari mulai yang kecil aja itu berbahaya, akan mendatangkan bad impact, saudara. Jadi jangan pernah biasakan dirimu dengan hal-hal yang buruk, karena hal yang baik yang kamu lakukan sekecil apapun akan berdampak baik dalam hidupmu. Tapi sekecil apapun hal yang buruk yang kamu lakukan akan berdampak buruk dalam kehidupanmu. Lihat Musa, saudara, 40 tahun memimpin bangsa Israel, buat mujizat. Dari yang pertama, saudara, air menjadi darah. Lalu ini 10 tulah sampai kematian anak sulung. Lalu ngalami banyak mujizat, ketemu Tuhan muka dengan muka. Waktu dia ketemu Tuhan, mukanya bersinar, ngalami banyak sekali kemuliaan, sampai dijuluki orang yang mengalami supranatural adalah Musa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia melakukan small act, tapi berdampak buruk sekali dalam hidupnya. Dia mangkal, dia kesel, dia marah sama bangsa Israel. Lalu akhirnya Tuhan ngomong sama dia, kamu ngomong sama batu ini akan keluar air. Tapi karena kesel, saudara, dia bukan ngomong, yang dia lakukan, dia mukul batu itu, bahkan sampai 2 kali, saudara. Lalu keluar air, saudara. Bangsa Israel ngomong, kasih kami minum air ini, gini. Dia marah, aku kah Tuhan, gini. Dia marah, saudara, dia ambil tongkatnya, dia pukul batu itu 2 kali. Small act, hal yang sederhana. Musa nggak melakukan dosa, Musa nggak buat salah, dia cuma nggak turut sama Tuhan. Padahal dia nurut banyak sama Tuhan, disuruh apapun, cuma 1 kali nggak nurut, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia nggak boleh masuk tanah perjanjian. Dan bahkan Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusanku. Small act, tapi bisa bad impact, saudara. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Allah gak taat sama Tuhan. Kecil lah Tuhan, aku sekali-sekali lah, aku gak mau. Saudara, jangan pernah remehkan. Kadang-kadang hal yang sederhana, yang kecil, itu bisa berdampak besar. Saya terus memotivasi keluarga kami untuk tiap hari harus doa, baca Alkitab. Karena kami gak mau hal yang kecil itu akan berdampak buruk. Percaya kata saya, kalau setiap hari kamu mulai hidupmu dengan Tuhan, kamu akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Dengan siapa Anda memulai hari itu akan menentukan seperti apa hidupmu sepanjang hari itu, saudara. Dari pelajaran ini harusnya kita bisa belajar, saudara. Hal yang kecil bisa berdampak buruk. Daud contohnya. Kalau Anda perhatikan berikutnya, Daud, dia cuma nyantai, saudara. Kami ke tempat ini, saudara, karena kemarin waktu ke Israel, saya bawa mereka ke City of David. Lalu waktu kami sampai ke City of David, ada soto kayak gini dan bisa lihat banyak rumah-rumah orang. Lalu tour guide-nya ngomong, hati-hati ya, cowok-cowok jangan lihat ke arah sana mata. Banyak Bathsheba, katanya. Tiba-tiba memang benar ada orang cewek seksi lah, segala macam lah, pokoknya hati-hati, katanya. Daud di sini nih jatuhnya, dia lihat, saudara. Daud dikatakan apa? Kebiasaannya raja-raja pergi berperang. Lalu apa yang dilakukan? Dia ada di soto rumah, pengen istirahat sekali-sekali. Perang terus capek. Dia sekali-sekali mau nyantai sambil kongko, kopi. Dan dia cuma nyantai duduk, saudara. Tiba-tiba ngintip, ada orang mandi. Bathsheba mandi. Lalu timbul pikiran kotor dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sengaja melihat Bathsheba mandi. Lalu akhirnya mengatur pembunuhan berencana terhadap Uria. Bahkan hasil perzinahan mereka, anaknya mati, saudara. Dan Tuhan tidak berkenan. Saudara, saya mau kasih tahu, itu hal yang kecil, sederhana. Cuman biasanya berperang, tapi tiba-tiba nggak berperang dan melihat orang mandi. Tiba-tiba akhirnya jatuh dalam dosa pembunuhan berencana, keji, bahkan saudara berzina, saudara, dengan istri orang. Masa separah itu, pastor? Jangan pernah meremehkan hal yang kecil.
hal yang kecil itu bisa berdampak baik, tapi bisa berdampak sangat buruk. Kalau kamu nggak nurut apa yang Tuhan ngomong, Allah aku coba dulu, aku pokoknya ginilah Tuhan, kan ada plan B, plan C, kamu akan mengalami hal yang nggak enak. Kenapa? Karena ingat, small act nggak selalu mendatangkan good impact. Somehow small act itu bisa mendatangkan bad impact, tergantung. Yang dilakukan saudara oleh Daud, saudara, dia juga menghitung bangsa Israel. Akhirnya Tuhan murka, penyakit sampar pada Israel. Di zaman itu saudara, sebenarnya seorang hanya boleh menghitung apa yang menjadi miliknya. Sedangkan bangsa Israel itu milik Tuhan, bukan milik Daud. Jadi kalau Anda baca nanti Keluaran pasal 30 ayat 12, ketika dilakukan sensus, setiap orang harus membayar tebusan untuk nyawa mereka agar tidak terjadi tulah. Dan itu pun Musa menghitung dengan sesuai dengan perintah dan arahan Tuhan. Tiba-tiba Daud macak-macak, kata orang Palembang, mau ngitung, dan dimurkai Tuhan. Apa salahnya cuma mau ngitung rakyat? Saudara harus ngerti bahwa somehow small act itu bisa mendatangkan bad impact. Anda mungkin bilang, alah, aku sekali-sekali mau istirahat lah, aku udah capek. Saudara, saya mau kasih kesaksian ini beneran, saudara. Waktu saya ke Israel semuanya kan capek. Kenapa, saudara? Waktu berangkat dari Palembang, saya bawa mobil, saudara. Waktu saya bawa mobil, sebenarnya saya bisa naik pesawat, mama juga suruh naik pesawat, cuman kan ada beberapa jemaat juga ikut, jadi saya pikir lumayanlah menghemat, karena saya lihat cek harga tiket dari Palembang Jakarta, Jakarta Palembang cukup mahal karena musim liburan. Saya bilang udahlah, saya bawa mobil lah, saya berkorban supaya mereka nggak usah beli tiket. Tapi baik juga, ada salah satu yang nanya, Kuro, gimana tentang tiket kapal, kita bagi aja? Nggak usah lah, saya bilang, nggak mungkin lah bapak minta semana, aku bisa bayarin. Pokoknya ya udah kalian ikut, tapi apa adanya ya, empet-empetan karena barang kita banyak. Oh nggak apa-apa katanya. Ya udah, saya bersyukur. Lalu kami ke Jakarta. Sampai di Jakarta sebenarnya masih siang. Pesawat kami berangkat jam 1 subuh dari Jakarta ke Doha. Lalu Doha ke Amman, baru masuk perbatasan Israel. Nah, cuman saudara, sampai di Jakarta ada keluarga dari luar kota sudah menunggu, kangen, ngobrol semuanya. Ya sudah, mereka suruh saya ke sana. Tapi saya juga mau nemuin keluarga saya, Pastor Pendi tentunya. Saya telepon Pendi, Pastor Pendi, kita makan siang bareng. Jadi saya mau ketemu Nocha, Mancolin, dia lagi di luar. Jadi nggak bisa cuman Pendi. Lalu saya mutusin nyampe langsung makan siang sama Pastor Pendi. Lalu habis itu saya ke keluarga satunya lagi. Lalu saudara, mereka baik sih, ada satu kamar. Pastor istirahat dulu aja, karena jam 9 malam harus ke Soekarno-Hatta untuk ngumpul, briefing. Lalu jam 1 terbang ke Doha. Lalu saya bilang sama mereka, ya gak enak kan, saya bilang, oh ini pakai aja kamar ini untuk istirahat. Mereka udah siapin. Jangan, saya bilang. Saya duduk, saya gak tidur. Padahal itu hari Minggunya udah pelayanan seharian, hari Seninnya pagi. Lalu habis itu saudara, apa yang terjadi? Ya udah nggak ngapa-ngapain. Dari Doha ke Amman pasti rusak, nggak bisa pakai lagi karena delaynya udah 5 jam. Jadi diganti tiket baru ganti semuanya. Lalu kami harus nunggu 7 jam lagi di Amman, saudara. Di Doha, saudara. Jadi 12 jam, kurang lebih 12 jam. Belum lagi penerbangannya 8 jam, 3 jam, 1 jam. Ya pokoknya 24 jam lebih lah. Kurang lebih lah. Delaynya cuma 12 jam semuanya. Ya saya ngomong sama teman-teman semua. Ingat ya satu, bangsa Israel bisa 40 tahun mereka nggak masuk. Cuman karena small act. Dan akhirnya mendatangkan bad impact. Mereka cuman komplain, dosanya mulut terus. Akhirnya mereka 40 tahun muter nggak masuk tanah perjanjian. Kita cuma 12 jam nunggu di airport. Lalu kita masuk, masih murah dan masih cenglilah. Pokoknya ingat, gak boleh komplain. Jaga hati dan jaga mulut. Saya terus ngomongi peserta supaya mereka gak komplain. Kenapa? Karena small act kadang-kadang bisa bad impact kalau kita gak hati-hati. Ya saya terus ngomong, jangan ini ya. Oke. Dan saya gak komplain sama Tuhan. Saya belajar untuk jaga mulut, mengucap syukur dalam segala hal. Dan tiba-tiba dari airline-nya ngomongnya gini, dan itu membuat kami semua bersyukur. Kenapa delaynya sampai 5 jam dan dikasih tahunnya cuma 3 jam sebelum berangkat atau 4 jam? Karena mereka pesawatnya rusak dan mereka udah berusaha untuk memperbaiki tapi tidak bisa.
Jadi mereka memutuskan untuk delay dan tunggu pesawat baru datang. Saya mau nanya sama Anda, kalau Anda tahu gitu, bersyukur atau enggak delay? Coba kalau dia jalan sampai di atas, mau 8 jam setengah penerbangan, goyang, saudara, ban lepas semua, haleluya. Saya bilang, itulah kuasa dari ucapan syukur. Semua ucap syukur. Saya sering naik pesawat, kalau setiap delay saya bilang, artinya malaikat lagi bersinawan, angin, cuaca buruk, hujan, badai, turbulence. Ucap syukur, belum selesai berarti. Udah bersih baru kita jalan. Dan pokoknya semua positif, hati-hati. Small act, perkataan negatif bisa mendatangkan hal yang buruk. Saya belajar mengucap syukur, sudah mengucap syukur, udah sampai di sana, wah capek, saudara, bangun pagi, jam kacau balau, di situ kan 4 jam lebih, kadang di sini subuh, di sana masih tengah malam, pokoknya kacau balau lah. Ya kami harus biasakan diri, belum lagi makannya nggak cocok. Ya kan kalau pas, aduh hari ini makan apa ya? Udah masak mie, karena koper saya isinya separuh adalah baju, separuh adalah Indomie dan pop mie, saudara. Itu makanan paling enak. Jadi saya, udahlah gua nggak usah breakfast lah, makan di hotel, masak dan sebagainya. Singkat cerita ya saya terus jaga, nggak boleh komplain, ucap syukur. Selesai semua pulang dari Israel pagi jam 7.30 ke Aman pergi ke Doha ke Jakarta. Itu kan kepet 2 hari nggak mandi, saudara. Habis itu pulang nyampe Jakarta, ya paling mau tidur tapi diajak makan sama keluarga di situ, ajak makan. Lalu ada satu keluarga lagi ngajak ketemu, ya udah ketemu makan karena saya menghormati mereka. Padahal jujur saya nggak butuh makan, saya butuh tidur waktu itu. Tapi saya belajar untuk menghargai orang. Saya bilang masih syukur ada orang yang mau ngajak makan, berarti orang peduli sama kita. Jangan sombong. Ya udah temenin. Habis itu selesai. Ini aku mau tidur benar ini pulang, tapi nggak bisa tidur karena jamnya udah kacau. Habis apa yang terjadi? Ya pokoknya dipaksa tidur jam 4 pagi sudah bangun. Jam 4 pagi di Israel kami udah kebiasaan, itu jam 12 malam. Jadi ada satu orang bangun, Koko, aku berangkat dulu. Paket saya, saudara, badannya gede, pakai baju hitam lagi. Koko, aku pulang gitu. Keluarga kita si Erik, saudara, jam 4 bangunin saya, jam 4 dia pamit, saudara. Oh iya. Oh saya ngantuk sekali. Habis itu udah saya doa, saya mandi, saya siap-siap berangkat. Saya bawa mobil sama teman-teman ke Palembang. Sampai di Palembang jam 3 sore, saudara. Ini kebiasaan saya, nyampe yang saya lakukan, saya masuk ke gereja dan saya berdoa. Saya ngucap syukur sama Tuhan. Pokoknya semua sudah selesai mandi, selesai semua, saya baru mau buka koper, saudara. Begitu buka koper saya bilang, Ma, ada titipan dari beberapa keluarga untuk mama dan istri. Itu oleh-oleh ini saya bilang. Lalu ambil tas saya. Istri saya bilang, tas yang mana? Tas rempang saya. Saya baru sadar setelah saudara sampai di Palembang, sudah mandi, sudah doa, sudah semua, ternyata tasnya ketinggalan, hilang, saudara. Wah saya kelabakan. Kenapa? Tas itu isinya 2 paspor, paspor saya, paspor anak saya. Isinya handphone, isinya uang, dan oleh-oleh beberapa yang dari orang kasih mama dan istri saya. Ya saya nggak etis kalau ngomong nilai atau value-nya. Pokoknya ya berharga lah itu semua. Jadi saudara, apa yang terjadi? Saya belajar mengucap syukur. Tuhan ampuni. Saya nggak nyalain Tuhan, yang ngomong salah kita, yang lalai kita, masa nyalain Tuhan? Tuhan aku ini sudah melayani, aku ini sudah kesini, kok ngalami gini? Ya nggak boleh. Saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih, ucap syukur. Lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan mujizat terjadi, pelayanan malaikat. Tiba-tiba 2-3 hari ke depan ada orang ngirim paket dan isinya tas saya semua. Saya bilang, amin dalam nama Yesus. Lalu anak saya bantuin, istri saya bantuin, lapor buat laporan. Lalu kami buat laporan, saudara. Buat laporan tertulis. Gak lama, saudara, setengah jam gak sampai saya ditelepon. Ini 191, saya pikir 911. Oh ngapain 911? Oh bukan, 191. Oh 191. Ya ada apa? Ini katanya Bapak ada kehilangan ya buat laporan. Oh iya, saya bilang hilang ini tas. Oh iya, gimana? Tas Bapak sudah ditemukan. Wah, saya bilang, kok bisa ya mujizat? Tapi harus ambil sendiri dan tidak boleh diwakili. Dan itu sudah jam 5 sore, saudara. Dan saya harus disuruh ke Bakauni. Ada orang nanya, hilangnya di mana sih? Di WC, saudara. Jadi saya masuk toilet, saya gantungin tasnya, tas pinggang. Lalu habis itu saya keluar, saya lupa, saudara, karena mungkin udah 2 hari nggak mandi, nggak ini, saudara, capek kan dari sana kontinu. Jadi saya keluar, orang bilang mustahil, Sinyo ngomong hilang ya, sudah nggak ada harapan, semua ngomong nggak ada harapan, saudara.
Tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Manusia ngomong gak ada harapan, saya bilang ada harapan di dalam Tuhan. Tapi kalau hilang pun saya gak marah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di situ ada kartu kredit 2, ada ATM. Kartu kreditnya limitnya lumayan gede, saudara. Jadi waktu itu kan saya berapa kali ke luar negeri, kemana, ke Amerika, jadi kartu kreditnya digedein. Tiba-tiba saudara, saya cek ke bank. Yang saya blokir cuma ATM, saudara. Saya lupa blokir kartu kredit. Jadi kartu kredit saya nggak diblokir. Benar-benar plus nggak blokir. PIN-nya nggak usah ngomong, ada semua karena dompetnya ada, paspornya ada, KTP ada semua, ada STNK ada, SIM ada, semuanya komplit. Pokoknya kalau ini hilang nyusahin lah. Tapi saya ngomong nggak apa-apa, saya ngucap syukur. Ingat, small act kadang-kadang bad impact, tapi kadang-kadang small act good impact. Kalau saya doa sama Tuhan, lalu orang ini ngomong, kamu ambil aja besok di customer service di Bakauni. Saya bilang ya udah oke. Tapi saya ngomong kalau besok nggak keburu karena jam 5 saya harus khotbah. Di Palembang saya ada khotbah jam 5. Ada pendeta yang 80 tahun ulang tahun, dia minta saya khotbah. Jadi gimana? Lalu saya telepon bestie saya, Pak Tamrin, saya bilang, mau nggak temani saya ke Bakauni? Saya baru pulang loh, baru cuman mau lurusi kaki, belum lurusi kaki. Saya harus berangkat lagi ke Bakauni. Saya bawa Pak Tamrin, kami berangkat. Saya makan malam sama Pak Tamrin jam 10, karena jam 10 kami nyampe di Bakauni. Lalu kami harus nunggu sampai jam 1 pagi kapal yang kami naik itu nepi. Kapal ini sudah 4 kali, dari Lampung, Bakauni ke Merak, Merak ke Bakauni, Bakauni ke Jakarta, Jakarta ke Bakauni lagi, saudara. Jadi saya bilang sama Pak Tamrin, kalau kita nunggu besok lamaan. Kapal ini sudah 4 kali, 5 kali bolak-balik. Ya kita ke situ aja nunggu. Jam 1-an saya diizinkan masuk ke kapal. Kaptennya ngomong, saya sudah mau menepi. Lalu saya dan Pak Tamrin naik ke kapal tanpa tiket karena kami lapor ke security, ke orang sana. Lalu kami naik. Sampai naik di atas di tempat kapten. Kaptennya bilang gini sama saya. Ini bayangin loh, kaptennya ini semuanya bukan orang Kristen. Ya, tapi nggak etis kalau saya ngomong karena kita nggak boleh ngomong tentang yang halal yang inilah. Dan tahu saudara, di dalam paspor saya itu ada cap Israel, ada visa Israel, ada semuanya. Mungkin kalau orang yang sentimen sama Israel dibuang sekalian ini semua. Tapi saya ngomong Tuhan baik, saudara. Singkat cerita, saya ketemu kaptennya, dia bilang ini tas bapak, periksa di depan kami, apakah ada yang hilang. Saudara tahu itu mustahil, saudara. Karena di dalam itu dompet itu nggak banyak, tapi ada US dollar, ada Singapura dollar, ada Australia dollar, ada rupiah, dan ada ringgit Malaysia. Kenapa? Dari orang kasih, orang berkati, saya taruh situ. Dompet itu tuh nggak dipakai sebenarnya, cuman ke bawah. Saudara tahu, Kodek bilang orang pikir mungkin monopoli mainan. Nggak mungkin lah orang nggak tahu dolar. Saudara tahu, saya bisa bawa balik loh, saudara. Ya ada hilang, ada. Singapura dolar 2 lembar, US dollar 4 lembar, pecahan 100 dan semuanya. Tapi sisanya yang lainnya utuh komplit, paspor komplit, semua komplit, handphone ada. Dan yang lebih ajaib lagi, kartu kredit saya nggak ada satupun transaksi, semuanya bersih. Dan saya tahu itu semua karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jam 3 pagi saudara, kami nyampe ke Lampung sama Pak Tamrin, nyari hotel, nggak ada, semua tutup, penuh karena ada acara di situ. Kami ngucap syukur akhirnya dapat hotel yang biasa, kami tidur. Besok paginya kami nyampe di Palembang jam 3, lalu habis itu makan siang di sini, lalu habis itu saya khotbah. Saya pulang, saya nyiapin khotbah lagi. Besoknya saya langsung doa pagi, sampai orang bilang, kamu tuh terbuat dari apa baterainya? Saya bilang enggak, karena saya percaya satu, saya butuh Tuhan tiap hari. Ada amin, Sarah. Dan saya percaya hal yang kecil yang saya lakukan selama ini itu berdampak besar. Saudara tahu, ketika ada orang-orang yang tahu cerita ini, dia bilang ini, wajarlah, ini yang ngomong bukan orang Kristen, terapisnya Ama. Diceritain, kenapa Ama nggak terapi? Oh ya, Koko kehilangan ini, balik, ajaib, mujizat katanya. Dan dia bilang ini, satu hal yang dia ngomong, ini bukan dari mulut saya, tapi dari mulutnya dia. Koko mah orang baik, selalu berbuat baik, pasti orang baik, pasti ada balasannya baik. Saudara dengar, orang aja tahu, saudara, kalau kita berbuat baik, pasti ada balasan yang baik. Dan dia ngomong, Koko ini suka nolong orang, Koko ini baik. Kalaupun dompetnya hilang, pasti orang baik dijagai oleh Tuhan.
dan pasti nggak akan celaka. Saya bilang amin, amin. Dan saya selalu ngomong sama istri sama mama saya, makanya sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita nggak pernah tahu small act akan mendatangkan good impact. Tapi saudara, hati-hati. Kalau kamu nggak hati-hati, small act yang kamu lakukan, meremehkan Tuhan, tidak mau berdoa dan sebagainya, hal yang kecil doang, nggak taat dengan Tuhan, itu bisa mendatangkan bad impact dalam hidup saudara. Yang saya cuma mau ajak Anda untuk merenung, sama-sama small act, tapi apakah mendatangkan good impact atau mendatangkan bad impact? Semua depend on you, saudara. Ingat, dosa is dosa. Katakan dosa. Dosa itu nggak ada yang small atau big, saudara. Karena buat saya dosa ya dosa, saudara. Dosa adalah semua tindakan yang melanggar perintah Tuhan dan menentang Tuhan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi. Dan ingat, ini konsekuensi dosa. Bisa kepada kita sendiri, tidak menutup kemungkinan terjadi efek lanjutan seperti poin 1, poin 2, butterfly effect, snowball, dan sebagainya. Contoh Adam dan Hawa, dia bukan cuma berdosa, dirinya bahkan semua umat manusia jatuh dalam dosa karena Adam. Dan bahkan saudara, apa yang terjadi? Dia melakukan dosa, tapi bangsa Israel kena efeknya, semua kalah perang, saudara. Karena satu orang melakukan small act dan mendatangkan bad impact, saudara. Raja Saul, saudara, apa yang terjadi? Jabatan rajanya diambil, kalah dalam perang, keluarganya semuanya mati dalam peperangan. Raja Daud, dia yang berdosa, anaknya yang mati, lalu penyakit sampar kepada semua bangsa Israel. Makanya small act, hati-hati. Kadang-kadang dampaknya besar. Salomo, kerajaannya terpecah jadi dua setelah kematiannya. Raja Manasye atau Raja Yehuda akhirnya mengakibatkan Yerusalem dihancurkan, penduduknya ditawan di Babel, dan seterusnya. Saudara, kadang-kadang ketika kita melakukan dosa kecil yang kita gak sadar, saudara, mendatangkan bad impact. Bisa terjadi kepada kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan semua hal, saudara. Ketika ketidaktaatan yang kita lakukan, small act, kita nggak pernah tahu efeknya kemana-mana. Kenapa? Karena bola salju, ripple, butterfly, dan sebagainya. Unpredictable. Lah yang melakukan dosa Daud, kenapa kok anaknya yang mati? Ada banyak hal yang kita nggak ngerti, saudara, bahwa ada efek, saudara. Makanya saudara, sekali lagi, saudara, hati-hati, saudara. Kalau Anda bercerita tentang Akan, apa yang terjadi dengan Akan? Dia melakukan dosa, nggak taat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semuanya ngalami kekalahan hari itu. Sekali lagi, saudara, mungkin dia berkata, rasional risasinya akan ngomong gini, nggak ada yang lihat, aku ngambil gini kan. Tapi ingat, Allah tahu. Kalau kamu mungkin bilang, aku melakukan dosa ini nggak ada yang tahu, Tuhan tahu, saudara. Amin, saudara. Dan mungkin ngomong, tidak mengapalah, ini cuma sedikit, hal kecil aja. Tapi kita nggak tahu bisa menghancurkan cita-cita yang besar yang kita bangun, saudara. Hal yang kecil yang kita lakukan, dosa is dosa, saudara. Dan dosa berefek berat, saudara. Lalu kita mungkin bisa ngomong, nggak ada dampaknya, ini urusan saya. Setiap dosa pasti punya dampak, bukan cuma diri sendiri, tapi bisa mengakibatkan banyak hal yang lain. Atau Anda berkata, ini hidup-hidupku, aku punya hak untuk memutuskan. Betul, saudara. Tapi ketika seorang memutuskan untuk melakukan hal yang salah di mata Tuhan, saya mau kasih tahu buat saudara, efeknya buat Anda. Coba misalnya contoh, satu orang laki-laki, kepala keluarga, memutuskan untuk gak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang menjadi efek bukan cuma kamu, tapi istri, anakmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu takut akan Tuhan, Alkitab ngomong efeknya anakmu akan, istrimu akan mengalami. Kenapa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya nggak akan minta-minta. Itu yang saya sebut butterfly effect. Karena kelakuan kamu akan berpengaruh kepada keluargamu. Kelakuanmu akan berpengaruh pada pelayananmu. Kelakuanmu akan berpengaruh kepada pekerjaanmu dan kehidupanmu di masa yang akan datang. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah small things, tapi akan melakukan hal-hal yang besar, akan mengalami hal yang besar. Yang percaya katakan amin, saudara.
Ingat saudara, ketaatan bukan sebuah opsi atau pilihan hidup. Ketaatan itu adalah sesuatu yang mutlak yang kita harus lakukan. Ada amin saudara. Kita tidak memiliki kuasa atas musuh, atas tantangan. Kita bisa kehilangan berkat, kita bisa merusak hubungan dengan Tuhan. Timbul rasa guilty, rasa bersalah. Dan kita harus menanggung akibat yang begitu banyak dari dosa. Dan yang paling parah, hancurnya sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara mau pelajari tentang dosa, ada hal yang baik yang saya mau bagikan, yaitu bagaimana proses daripada dosa bekerja, saudara. Kalau Anda perhatikan gimana prosesnya dosa bekerja. Dosa bekerja, dosa tidak mendadak terjadi begitu saja. Ada sebuah proses, katakan sebuah proses. Saya berharap ini bisa membuat Anda terinspirasi. Ingat, dosa itu nggak langsung terjadi. Dan kalau Anda menyadari proses ini, Anda akan lebih hati-hati. Yang pertama, aku melihat, katakan aku melihat. Yang kedua, aku menginginkan. Dan yang ketiga, aku mengambil. Sebenarnya inilah proses manusia dalam dosa. Adam dan Hawa melihat pertama kali. Dan dia bilang, bagus ya, dia melihat buah. Daud melihat yang pertama, Batsheba. Lalu dia menginginkannya, lalu dia mengambilnya. Itulah proses. Dan saya menemukan sebuah pattern yang sama ketika orang jatuh dalam dosa. Ada 3 proses ini. Yang pertama dia melihat, yang kedua dia menginginkan, lalu dia mengambil itu, saudara. Dan saya melihat bahwa ini adalah pattern bagaimana dosa bekerja dalam kehidupan manusia. Hawa pertama melihat, lalu dia menginginkannya, dan dia mengambilnya, saudara. Daud pertama kali melihat Batsheba, lalu dia kepingin tidur dengan Batsheba, lalu dia mengambilnya, saudara. Akan juga sama, saudara. Dia melihat barang yang indah dan dia kepingin, saudara, dan dia mengambilnya. Saudara, bahkan saudara, istri Potifar melihat Yusuf ganteng sekali, lalu dia menginginkan tidur dengan dia dan dia mengambilnya, saudara. Lalu Ahab juga gitu, melihat kebun anggur. Lalu apa yang dia katakan? Dia kepingin punya kebun anggur itu. Lalu dia mengambilnya dengan paksa, saudara, dan menyiasati. Dan Isabel istrinya merencanakan yang jahat untuk membunuh. Lalu akhirnya mengambil kebun anggur itu dan memberikan kepada Ahab. Dan kalau saya perhatikan dengan baik-baik, saya menemukan sebuah pattern yang baik yang untuk kita hati-hati. Ketika kamu melihat sesuatu, kamu menginginkannya dan mengambilnya, di situ dosa sedang bekerja dalam hidupmu. Makanya Alkitab ngomong, jangan mengingini milik orang lain. Jangan ingin cepat kaya. Jangan melihat istri orang lalu menginginkannya. Jangan melihat harta orang lalu menginginkannya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang setuju katakan amin. Detik kamu mulai melihat, menginginkan, dan maaf menurut saya, kalau kamu pertama jalan tiba-tiba lihat cewek seksi, dosa atau enggak? Menurut saya ya, sekali kalau enggak sengaja enggak dosa. Tapi begitu 2 kali itu dosa. Apalagi kalau kamu 2 kali, 3 kali lalu kamu lihat terus, bahkan menginginkannya, membayangkannya, menghayalkannya, kamu sudah jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya ngomong, saudara, oh saya mengagumi ciptaan Tuhan. Saudara, jangan ngakali Tuhan. Semua tergantung hatinya kamu. Percayalah, ini pattern yang saya temukan. Semua orang yang jatuh, dia selalu melihat, menginginkan, dan mengambilnya. Dan ini proses. Makanya saudara harus hati-hati. Ketika saudara menemukan itu, saudara harus hati-hati. Seorang yang bernama Epicurus, dia berkata gini, saudara. Intinya bahasa Inggrisnya terjemahannya gini, janganlah kita merusak apa yang Anda miliki dengan menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Ingat, apa yang kita miliki sekarang mungkin dahulu adalah hal yang kita harapkan dan kita inginkan. Jangan pernah menginginkan, sekali lagi, merusak apa yang kita miliki gara-gara apa yang kita inginkan. Kalau kamu udah punya istri, mungkin dulu kamu menginginkan, mengharapkan dapat istri itu, dan kamu sudah dapat. Lalu jangan pernah merusak apa yang kamu sudah dapat dengan melihat apa yang kamu inginkan yang akan datang. Gak boleh, saudara. Ada amin, saudara. Kamu harus jaga ini semua. Yang setuju katakan amin. Lalu yang terakhir, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan?
Saya bisa undang pemain musik maju ke depan dengan singkat. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Lebih keras lagi, bertobat. Kalau Anda pelajari kata Ibrani bertobat adalah suf, yang artinya berbalik atau kembali. Konsep ini lebih dari sekedar perasaan penyesalan, tapi konsep ini melibatkan sebuah tindakan tegas untuk berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Sama seperti rambu-rambu ala U-turn, saudara. Artinya kamu berbalik dan tidak lagi lewat di daerah itu, atau kembali ke titik yang semula. Itu artinya bertobat. Dalam istilah penerbangan, pilot harus mengetahui sebuah istilah point of no return. Artinya ketika pesawat itu udah take off, dia nggak boleh apapun yang terjadi balik ke titik itu. Karena di titik itu ada pesawat lain yang akan terbang dan pasti tabrakan. Dan saya berdoa ketika Anda bertobat, Anda ngerti, saudara, Anda sedang U-turn, artinya Anda nggak boleh balik lagi ke titik itu. Anda bertobat artinya Anda harus point of no return. Ketika Anda melangkah bersama Kristus, nggak boleh lagi balik ke titik yang sama. Yang ngerti katakan amin, saudara. Bertobat, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, saudara, tetapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Small is big. Kita bisa melakukan dosa nampaknya kecil, kita tidak pernah tahu bagaimana bahwa konsekuensinya bisa sangat besar dalam hidup kita. So hati-hati, bertobat. Small is big, artinya saudara, small act kadang-kadang bisa mendatangkan good impact, tapi kadang-kadang small act tetapi bisa mendatangkan bad impact. Dan yang kedua, saudara, what should we do? Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Katakan, tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Udahlah, sehari aja nggak doa, sekali aja nggak buat laporan, 1 hari aja nggak buat ini, 1 hari aja nggak baca Alkitab. Ingat, hati-hati, jangan meremehkan hal yang kecil. Alah, sehari aja aku nggak usah lah, ada aku capek lah pelayanan. Saya kasih tahu ya, saya bukan robot. Saya perjalanan panjang sekali. Besoknya saya khotbah, pulangnya pun saya langsung khotbah. Saya bisa suruh orang gantiin saya khotbah. Saya tinggal telepon Pak Yudi atau David atau Johan, tolong gantiin saya doa pagi. Saya bisa lakukan itu. Saya nggak lakukan karena buat saya melayani adalah sebuah kehormatan buat saya. Siapa kita? Saya nggak merasa benar-benar banget sampai suci banget. Tapi Tuhan kasih kesempatan saya untuk melayani Dia. Artinya saya nggak boleh sombong. Sebuah anugerah kalau saya bisa melayani Tuhan. Ada amin, Sarah. Jangan meremehkan hal yang kecil, karena kamu nggak pernah tahu small act bisa mendatangkan bad impact, tapi bisa mendatangkan good impact dalam hidupmu. Ada amin, Sarah. Yang saya tahu cuma satu, seumur hidup saya, satu yang saya mau, aku mau melayani Engkau seumur hidupku, sampai aku dipanggil Tuhan, atau sampai Kau datang. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku nggak akan nyerah. Apapun. Saudara jangan pikir, wah Pastor Robert ini suci, hebat, kuat. Somehow kami juga jenuh, somehow kami juga disakiti orang, kecewa, kami juga bisa marah, kami juga bisa sedih, kami juga bisa mengalami banyak proses. Tapi saya ngomong, apapun kondisinya, as me, as my family, we will serve the Lord. Ada amin, Sarah. That is our commitment. Tiap hari, pokoknya Tuhan, Alkitab, doa, Alkitab. Alkitab merupakan the first foundation in my family, dan itu harus jadi fondasi yang kuat dalam hidup kami. Karena percayalah, Joshua pun dikasih tahu oleh Tuhan, jangan lupa perkatakan firman Allah, renungkan siang malam, supaya perjalananmu akan hati-hati, kau gak akan nyimpang ke kanan ke kiri, kau gak akan jatuh, dan semua perjalananmu akan berhasil, dan kau akan beruntung, saudara. Ada amin, saudara. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan pernah meremehkan itu, saudara. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah.
dan tidak ada yang mustahil bagimu. Small is big. Jangan pernah remehkan hal yang kecil. Iman yang kecil sekecil biji sesawi, kalau kamu letakkan di bawah tangan Tuhan, kamu letakkan di tangan Tuhan, dan kamu sepakat dengan Tuhan, itu akan menjadi hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir lalu saya tutup, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah be faithful in the little things. Setialah dari hal-hal yang kecil. Learn from the story of David. 1 Samuel 16 ayat 11 ngomong gini, Daud mengembalakan kambing domba. Dan berapa saudara? 1 Samuel 17 28 kambing dombanya itu cuma 2-3 ekor. Gak banyak, cuma 2-3 ekor saudara. Tapi dia dengan setia mengembalakan. Dan ingat, ketika Samuel datang, dia bilang, mana anakmu yang lain? Isai ngomong, siapa ya? Gak ada. Daud gak masuk hitungan. Tapi Daud setia saudara. Waktu dia diurapi jadi raja, dia cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing saudara. Dia bukan melakukan hal yang besar. Dia belum jadi terkenal, dia belum mengalahkan Goliat, dia belum melakukan banyak hal, tapi dia setia dengan perkara yang kecil yang Tuhan percayakan. Ingat Alkitab ngomong, kalau kamu setia perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Itu sebabnya small is big. Katakan sama-sama, small is big. Jangan remehkan hal yang kecil, karena sebenarnya hal yang kecil yang Tuhan percayakan itu adalah tes daripada karakter kita. Dan sebenarnya small hal yang Tuhan kasih buat Anda is big, Sarah. Ketika Tuhan kasih anak-anak muda di tempat ini dari dulu, itu adalah sesuatu yang besar. Kita melihatnya anak muda, umur berapa tahun gak punya uang, tapi di kacamata Tuhan, small is big, itu besar saudara. Tapi Tuhan sedang melatih kita untuk kita setia perkara kecil, baru Tuhan akan kasih perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ayat penutup Lukas 16 ayat 10 ngomong seperti ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, maka dia tidak benar dalam perkara besar. Sekali lagi, setia dalam perkara kecil, kamu akan dikasih perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau orang dari omongannya aja gak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya, Tuhan tidak mungkin percayakan hal yang besar dalam hidupnya. Semua dimulai dari perkataan kita, hati kita, dan sikap kita. Small is big berbicara bagaimana hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sebenarnya di kacamata Tuhan itu ada rencana yang besar, dan Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Tetapi dimulai dari hal yang kecil. Ingat, small is big. Bisa memberikan small act akan memberikan good impact atau bad impact. Saya berdoa supaya kamu bertobat, kamu tidak lagi meremehkan hal yang kecil, dan kamu setia dengan perkara yang kecil. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Thank you Lord. Terima kasih Jesus. Into your hand I commit again with all my heart. For you, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Katakan sama lagi, into your hand. Into your hand
saya mau mengajak Anda untuk merenungkan firman ini. Apakah setiap Anda seringkali meremehkan hal-hal yang kecil yang Tuhan bicara dalam hidup Anda? Misalnya hal yang kecil sederhana sekali, Tuhan suruh kita doa, Tuhan suruh kita baca firman, lalu kita bilang udahlah, sekali-sekali nggak baca, besok saya baca lagi. Udahlah, sekali-sekali doa, nggak doa bolong, besok doa lagi. Udahlah, sekali-sekali nggak usah melayani, nggak usah sampai sok-sok mau tampil terus melayani. Udahlah, sekali-kali nggak usah, nggak apa-apa. Saudara, jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil, karena kamu nggak pernah tahu hal kecil bisa berdampak besar. Kadang-kadang bisa datangkan good impact, tapi kadang-kadang juga bad impact. Yang paling sering orang Kristen jatuh adalah dia berkata, udahlah nggak usah terlalu cari Tuhan sungguh-sungguh. Udahlah, sekali-sekali nggak usah doa. Udahlah, sekali-sekali nggak usah puasa. Saya kasih tahu, itu hal yang berbahaya. Ingat, dosa itu punya proses. Hati-hati, saudara. Dan saya cuma berdoa hari ini. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, jangan pernah remehkan hal yang kecil. Dan yang ketiga, saudara, benar-benar dengar baik-baik. Kamu nggak boleh meremehkan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan sama-sama.